Yo Mina, jangan lupa subscribe, kalau nggak aku tembak kepala kalian. 飛び出したくて輝きたくて I say I'll never lose my way. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Biasanya kita bahas male ultra atau ultraman yang cowok. Jarang banget yang bahas female ultra atau yang biasa disebut sebagai ultra woman. Makanya di video kali ini gue bakal bahas secara spesifik semua ultra woman yang udah muncul di ultra series yang versi live action. Dari manga ataupun novel nggak gue masukin karena gue nggak tahu ada berapa banyak, daripada kurang mending nggak usah aja lah. Yang dilihat di sini gender ultranya ya, bukan human host ataupun human formnya. Nggak semua yang punya human host cewek atau bahkan human form cewek itu termasuk ultra woman. Udah langsung aja kita bahas. Yang pertama ada Mother of Ultra, atau nama aslinya Mari, muncul pertama kali di Ultraman Taro. Dia merupakan istri Ultraman Ken, sekaligus ibu Ultraman Taro. Dikisahkan Ultra Woman Mary berasal dari divisi Silver Cross Eight atau tim medisnya Land of Light. Dia juga merupakan komandannya, karena jasanya dia mendapatkan penghargaan. Itu kucir yang ada di kepala. Bintang di tubuhnya kalau nggak salah juga Star Mark, tapi gue lupa nih sumber dari mana. Valid atau enggaknya nggak tahu nih. Komen aja buat yang tahu. Dulu Mari disukai oleh Ultraman Belial, bukan karena dia kuat, tapi karena Mari ini punya sifat yang lemah lembut dan juga suka menolong. Tapi Mari lebih memilih Ken. Kedua ada Yulian, muncul pertama kali di Ultraman XT. Dia juga memiliki human form dengan alat berubah Break Bracelet. Diceritakan Yulian adalah teman masa kecilnya XT. Dia juga merupakan anak dari Raja Land of Light. Jadi Yulian adalah seorang putri kerajaan. Itulah kenapa di UGF dia mengunjungi banyak kerajaan lain dan hadir dalam pertemuan penting. Bahkan Tartarus mengincar Yulian untuk dijadikan sandera. Dari segi kekuatan biasa aja karena dia seorang putri kerajaan yang tugasnya lebih ke arah diplomatik, bukan untuk bertarung. Ketiga ada Ultra Woman Beth, muncul di film animasi Ultraman The Adventure Begins. Beth merupakan female Ultra Warrior pertama yang diperkenalkan. Dia masuk di sini karena udah punya adaptasi live action. Suitnya aja ada dua jenis tuh, versi lama dari latex dan versi baru dari spandex. Beth berasal dari planet Altara dan merupakan anggota Ultra Force. Mereka beraliansi dengan Land of Light. Itulah kenapa Beth sering ada di Land of Light. Di movie-nya Ultra Force turun di Amerika karena memang film itu diproduksi di Amerika. Beth punya human host bernama O'Brien dan uniknya dia nggak punya alat berubah. Selanjutnya ada Camilla, muncul pertama kali di movie Ultraman 3 Final Odyssey. Dia merupakan Ancient Giant dan anggota Giant of Darkness. Di masa lalu dia adalah kekasih Tiga Dark, tapi endingnya Camilla disegel oleh Tiga dan kekuatannya dicuri. Di masa depan dia bangkit kembali dan dengan human formnya dia mencari Tiga yang ternyata udah jadi manusia. Tapi Tiga ini menolak bergabung dengan Giant of Darkness dan mengalahkan mereka semua. Sebelum mati Camilla tobat, mengatakan dirinya juga menginginkan cahaya. Oh ya, Camilla punya alat berubah ya yang bernama Spark Lens. Selanjutnya ada Dark Force, muncul di Ultraman Nexus. Iya, Dark Force itu female ultra. Meskipun suaranya laki banget, tubuhnya juga laki banget, tapi ternyata gendernya perempuan. Mengikuti usernya yaitu Rico. Diceritakan kalau Rico yang udah mati dirasuki oleh Dark Force, dijadikan boneka oleh Mizurogi. Uniknya personality dari Dark Force ini bisa saling bertukar antara Dark Force-nya sama Rico. Pada akhirnya personality Rico yang menang. Dia mengorbankan dirinya untuk melindungi Common. Dark Force ini nggak punya alat berubah ya. Next ada Ultra Woman Jirigyo, muncul pertama kali di movie Ultraman RB. Awalnya Jirigyo adalah alien wanita, adik dari Rosso dan Blue. Dia mendapatkan cahaya O50, tapi karena hatinya masih memiliki kegelapan, dia hanya bisa berubah menjadi kaiju. Setelah tewas, kekuatan itu diberikan kepada Asahi, dan Asahi mampu merubah kekuatan itu menjadi cahaya sepenuhnya, sehingga terlahirlah Ultra Woman Jirigyo. Kemampuan aslinya lebih ke support karena punya skill sebagai healer. Terus Asahi itu masuknya human host atau human form, harusnya dia ini human host karena kekuatan Jirigyo pindah ke dia.
Selanjutnya ada Grigio Darkness, muncul di UGF TDC, sebelumnya di Stack Show. Grigio Darkness adalah Dark Ultra yang diciptakan oleh Bud Seijin, menggunakan cahaya yang diambil dari Grigio asli. Ini adalah teknik yang sama dengan Ultra Dark Killer, yaitu mengkloning Ultraman jadi Dark Ultra, atau istilahnya copy Darkness. Grigio Darkness memiliki gaya bertarung yang lebih efektif daripada Grigio yang asli, tapi dia tetap kalah dari yang asli. Uniknya Grigio ini bisa berbicara. Berbeda dengan copy Darkness lainnya, ia nggak bisa bicara. Kemungkinan karena Alien Bud udah menyempurnakan teknik ini. Selanjutnya ada Sora, muncul pertama kali di UGF THC, sebelumnya di Stack Show. Diceritakan Sora adalah teman masa kecilnya Ultraman Reboot. Dia bukanlah Ultra Warrior. Sora merupakan suku biru yang cerdas. Dia bergabung dengan Bureau Science dan merupakan bawahan Ultraman Hikari. Dia juga pernah menjadi pengawal Yulian ketika pergi ke planet Kanon. Jadi Sora bisa bertarung meskipun sedikit, tapi yang paling berguna adalah kecerdasannya. Untuk sekarang dia udah bergabung dengan Galaxy Rescue Force bersama dengan Ultraman Reboot. Sora memiliki tugas di bagian analisis. Dan yang terakhir ada Camilla, muncul di Ultraman Trigger. Di masa lalu dia adalah pemimpin Giant of Darkness dan kekasih Trigger Dark. Dia bucin parah sama Trigger Dark, tapi akhirnya Camilla harus bertarung dengan Trigger karena Triggernya tobat. Dia juga menjadi batu karena Yuzare. Di masa depan dia bangkit dengan tujuan utama balikan dengan Trigger. Dia bahkan menjadi Megalotor dan ingin menghancurkan dunia demi tujuannya itu. Pada akhirnya Camilla dikalahkan Trigger. Sebelum kematiannya dia tobat dan mengetahui Kengo adalah Trigger. Kemudian di Ultraman Decker, Camilla hidup lagi karena olah Spear. Trigger dan Decker berhasil menyelamatkannya. Dia kemudian pergi ke luar angkasa bersama Trigger. Dan untuk sekarang nggak ada kabar. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Semua Ultra Woman yang udah muncul, tepatnya versi live action. Sebenarnya nggak cuma mereka aja sih. Di Land of Light itu sangat banyak female Ultra, tapi mereka ini cuma NPC yang nggak punya nama sama sekali. Ada sih di Stack Show yang punya suit yang sama, tapi kita nggak bisa pastikan itu emang dia. Udah kebiasaan Suburaya, pakai suit yang sama untuk banyak NPC atau karakter nggak penting. Dan seperti yang gue bilang tadi ya, Ultra Woman ini dilihat dari gender Ultranya, bukan gender human host ataupun human form. Nexus punya dua dunamis cewek, tapi jelas banget namanya aja Ultraman. Justice punya human form cewek, tapi gender aslinya tetap cowok. Dia adalah Ultraman yang nyamar jadi cewek. Terus ada Ultraman Dinas. Ini kebalikan dari Justice. Kalau Justice kan nyamar jadi cewek. Kalau ini cewek yang jadi Ultraman, yang bentuk ultranya cowok. Bahkan sekarang udah jadi Ultraman Decker, dan usernya bukan Dinas lagi. Udah gue jelasin, jadi jangan ditanya lagi. Ya udah segini aja video kali ini. Ada informasi yang salah, koreksi aja. Kalau kurang tambahin sendiri, bisa aja gue kelupaan. Kita close videonya seperti biasa. Terima kasih telah menonton and see you next time.